Menetap atau hancur? Itu pilihan yang berat. Kamu kira dia lagi akting drama? Milk tea atau kopi ya? Milk tea mau, kopi juga mau. Nyatanya, dia cuma lagi galau soal minuman. Dia tuh terlalu banyak mikir. Isi kepala cewek Pisces emang suka kebanyakan drama. Dia kok kayak gak suka gitu sih sama minumannya? Apa dia udah bosan? Padahal dulu selalu bilang. Semua yang kamu beli aku suka. Tapi pas ngomong matanya agak lihat ke bawah. Kayak lagi malah serius. Bibirnya juga dipaksa senyum. Ternyata perasaan itu emang kelihatannya dari hal-hal kecil. Kalau kamu mau putus, putus aja. Dan akhirnya begini deh. Tapi kalau mau ngalahin cewek Pisces, ikutin aja cara mainnya sampai dia gak punya jalan keluar sendiri. Kamu tuh emang gak cinta sama aku. Kamu sering beli minuman gak dihabisin. Dan akhirnya cuma aku yang harus habisin semua minuman ini. Sampai kulitku jadi jelek sekarang. Jangan pegang aku. Aku lagi sensi sama minuman ini. Dan aku gak mau minum. Makanya aku tiap bulan selalu beli skincare ini. Skincare ini tuh ampuh banget. Makanya walau makan gula aku tetap glowing. Ya udah kalau gitu biar aku aja yang pakai. Nggak bisa. Aku juga sering makan gula. Kalau nggak pakai itu nanti kulit aku kusam. Tenang aja, pasti aku balikin kok. Aku gak akan ambil barang kamu. Nanti kalau milk tea mau nggak bisa aku yang habisin. Oke, tapi aku juga mau pakai itu barang kamu. Pacarku ini lucu banget sih. Tunggu, turunin aku. Ada apa sih? Ada urusan penting. Kamu tuh sebenarnya kenapa sih? Di sini aja. Aku ini coklat kamu. Manis, imut, dan cantik. Besok sore tidak ada kelas, ayo kita pergi berkemah. Tidak bisa, besok sore aku ada pekerjaan paruh waktu. Hari Kamis juga boleh. Hari Kamis aku harus membuat teh susu. Akhir pekan pasti bisa kan? Tidak bisa. Maya, kamu sengaja membuatku kesal ya. Lihat ini baik-baik, Senin sampai Jumat sebelum jam 8 pagi aku membuat kopi seharga 5.000. Senin, Rabu, dan Jumat siang aku bekerja di kedai mie. Selasa dan Kamis siang aku bekerja di kantin. Wah, kamu benar-benar raja kerja paruh waktu ya. Apa harus sekeras itu? Biaya hidupku sebulan 10 juta. Kalau aku tidak bekerja keras, apa kalian mau menghidupiku? Aku harus pergi kerja paruh waktu sekarang sampai tidak sempat makan. Aku sudah memesan makanan lewat aplikasi, tolong ambilkan ya. Seingatku, aku cuma pesan semangkuk mie. Ini kiriman dari brand. Aku beli kekecilan. Ini poin-poin penting yang sudah kutandai untukmu. Makanlah sendiri, ini terlalu mahal. Makan saja. Ini aku sudah pilihkan kerjaan paruh waktu yang tugasnya sedikit, upahnya besar, dan tidak melelahkan. Kopi 5.000 di kamar 403, silakan dicoba. Sudah makan? Ayo makan. Halo Bu. Adikmu perlu ikut les bimbingan belajar, tapi uang ibu bulan ini tidak cukup. Bisakah kamu meminjamkan sedikit kepada ibu? Dia benar-benar tidak mudah ya. Andai saja dia anakku. Sudah hampir jam malam, kenapa anak kita belum pulang juga? Busnya sudah tidak ada, aku pikir hujannya tidak terlalu deras, jadi aku naik sepeda saja. Jangan ulangi lagi ya, kalau kamu sakit biayanya malah akan lebih besar kan? Minuman jahe ini untukmu. Terima kasih Bibi. Lain kali kalau mau mengeringkan rambut, turunlah ke lantai bawah. Bibi asrama ternyata orangnya baik juga ya. Lapar tidak? Kami sudah menyisakan makanan untukmu. Hari ini aku menghasilkan 300.000 loh. Apa kamu yang namanya Dimas? Kamu Shirley? Iya. Kok muka kamu beda banget ya sama di foto? Kalau gitu aku pergi aja. Udahlah gak apa-apa, udah datang juga. Aku langsung ngomong terus terang ya. Zaman sekarang nyari cowok seunggul aku itu susah banget. Cewek-cewek pada ngejar aku loh. Kamu mau pakai cara apa ngedeketin aku? Aku orangnya agak pemalu. Oh gitu. Tapi biasanya cewek kalau lihat aku jadi centil. Oh iya, gaji kamu per bulan berapa? Nggak sampai 5 juta. Ternyata kamu biasa aja ya. Kalau mau nikah sama aku, kamu harus kerja lebih keras. Kan aku nggak ngomong pengen nikah sama kamu. Kamu tuh coba jual mahal ya. Jadi ini trik kamu buat ngedeketin aku. Kayaknya kita nggak cocok deh. Aku pergi dulu ya. Jangan minder gitu dong. Seenggaknya kamu punya kerjaan kok. Cewek kalau ketemu cowok yang disuka biasanya matanya berbinar. Mata kamu kelihatan berbinar. Rasa suka kamu ke aku tuh nggak bisa disembunyikan. Enggak, bukan. Jangan malu-malu. Tapi aku nggak nyembunyiin rasa suka apa-apa sama kamu. Cewek tuh emang suka gengsi. Biar aku yang bayar. Uangmu kamu pakai aja buat periksa otak. Baru kenal aja kamu udah royal. Pokoknya besok aku bakal jemput kamu jalan. Maaf, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Aku juga bentar lagi ada urusan. Kamu lihat mobil yang di sana? Besok aku bakal ajak kamu jalan naik mobil itu. Gak usah, nggak apa-apa. Aku juga naik mobil kok. Kamu aja yang pergi duluan, baru aku. Wah, kamu sopan juga ya. Mobilmu yang mana? Kebetulan yang mobil sport warna hitam. Kini saatnya mengucapkan selamat tinggal. Keren juga kamu, bisa deket sama kakak senior yang udah lulus. Yang tua itu biasanya lebih perhatian sama kita. Jangan pada pulang dulu, aku mau traktir. Kamu punya uang dari mana? Uang pacarku, berarti uangku juga kan? Sayang, semua barang udah aku bantu pindahin. Sekarang kalian tinggal bareng ya? Iya, makasih ya.
Ini kan pertama kali kita tinggal bareng. Kamu mau kasih aku hadiah apa? Emang kamu pengen hadiah apa lagi? Kemarin aku lihat sepatu bagus di toko online. Harganya 2 juta. Beliin dong sayang. Kamu tuh baru lulus belum kerja. Masa mau beli sepatu mahal? Ayolah please. Nanti kalau udah kerja aku mau beli yang lebih bagus. Ya udah deh iya. Besok aku mau main sama temanku. Transferin 5 juta dong. Bukannya tadi udah aku transfer? Setelah lulus itu banyak banget kebutuhan. Tapi aku baru aja habis bayar uang sewa. Kamu juga belum kerja kan? Iya, aku ngerti kok. Aku tuh emang belum kerja. Aku nggak berguna. Ini Aku beli 3 komputer pakai uang kamu. 3 komputer. Aku udah mikirin semuanya. Aku kan suka main game. Nanti aku bisa kerja di bidang e-sport. Dan tabungannya buat nikah nanti. Tapi kan uang itu buat beli rumah kita. Kamu tenang aja. Nanti kalau aku udah punya banyak uang, semuanya buat kamu. Aku juga baru lulus. Dan cari uang itu nggak mudah. Iya benar. Aku percaya semua orang bakal belajar dewasa kok. Kamu kok kesini? Aku kebetulan lewat. Kamu kerja seharian takutnya belum makan. Gak apa-apa kok, aku capek dikit. Aku kerja keras kan demi masa depan kita. Aku mah gak punya uang. Biar aja dia yang keluar uang. Aku tuh cuma main-main sama dia. Mana mungkin aku serius. Semua orang masih akan belajar dewasa kok. Aku kan kerja keras demi masa depan kita berdua. Kalau buat nikah nanti, aku milihnya yang masih muda lah. Kamu udah pulang? Ini temanku. Aku di sini ganggu ngobrol kalian nggak? Enggak kok. Ini kan rumah kamu juga. Pergi dari sini. Maksud kamu apa? Kamu kan bukan anakku. Jadi aku nggak akan ngebiarin kamu tinggal gratis di sini. Kamu kenapa jadi hitung-hitungan sih sama aku? Kalau serius pun mending cari yang lebih tua kan? Soalnya lebih tahu cara menyayangi. Kenapa? Apa yang terjadi? Kamu masuk dengan suara keras begitu, pasti ada sesuatu yang terjadi. Tadi ada orang bilang dia baru datang liburan, HP-nya rusak, kopernya juga hilang. Lalu kamu kasih dia berapa? 1 juta. Aku cuma mau bantu sedikit, dia bukan penipu kan? Jelas penipu. Kamu gimana sih? Pagi tadi pihak kamu baru saja kasih penyuluhan anti penipuan. Siangnya kamu udah ketipu. Belum tentu kok, siapa tahu dia beneran butuh bantuan. Kalau butuh bantuan harusnya cari polisi, ngapain cari kamu? Sudah, kapan kamu kasih uangnya? 10 menit yang lalu. Ciri-cirinya gimana? Laki-laki paruh baya, kulit agak gelap, pakai kacamata, tinggi 175 cm, pakai atasan coklat dan celana olahraga. Gimana? Kita cuma bertiga, susah nyarinya. Mending kita lapor ke kampus aja biar nggak ada korban lain. Ketipu berapa? 1 juta. Kapan? Sekitar. Dosen, saya nggak ketipu kok, dia teman saya. Hah? Menurutku dia bisa dipercaya kok. Percaya apanya? Dia jelas penipu. Kalau bukan penipu, ngapain kita semua nyari dia tadi? Mungkin kita aja yang terlalu berlebihan. Dia kasih nomor HP kok, katanya bakal dikembalikan. Coba telepon sekarang, nyambung nggak? Ya sudah, tunggu aja dulu. Siapa tahu dia beneran balikin uangnya. Dia gila, kamu ikut-ikutan gila. Teman apanya? Jelas-jelas penipu. Aku tahu, tapi kadang membela si penipu adalah cara korban melindungi dirinya sendiri karena malu. Tapi harusnya lapor polisi biar uangnya balik. Kalau nggak, bulan depan dia mau makan apa? Tenang, kan ada kita. Jadi maksudmu kita patungan buat ganti uangnya? Maksudku selama ada kita dia nggak bakal kelaparan. Aku beneran nggak habis pikir. Sudah. Aku punya biskuit nih, mau? Nggak usah, nih bakpao. Aku ambil 1 ya. Sore tadi kamu kemana? Cuma jalan-jalan. Halo, aku udah nangkep penipunya. Kamu kesini cepetan. Oh iya, jangan sampai Rosi tahu. Pak, dia beneran mirip banget sama penipunya. Aku nggak kenal kalian ya. Kapan aku pernah ketemu kalian? Kalian main tarik-tarik baju orang sembarangan. Loh, kok kamu di sini? Kalian semua belum pernah ketemu dia, jadi aku harus datang. Tuh kan, sudah aku bilang bukan aku. Ada dosen di sini, kamu jujur aja. Beneran bukan dia kok. Tuh kan, buang-buang waktu saya saja. Pantesan belakangan ini kamu pergi pagi pulang malam nggak ada di asrama. Ternyata kamu ngelakuin ini ya. Makasih ya Maya. Aku nggak banyak bantu kok. Sekarang kamu bisa bantu aku nggak temenin aku ke suatu tempat? Kemana? Lapor polisi. Ayo cepat sebelum aku berubah pikiran. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Kemarin aku kirim pesan ke pacarku, dia baru balas tadi sore. Dia bilang tidak lihat pesannya. Apa ini cuma masalah tidak melihat? Mulai lagi deh. Setiap hari isinya cuma mengeluh. Padahal sebenarnya dia sama sekali tidak mau putus. Aku benar-benar tidak tahan lagi dengannya. Ih, menjijikkan sekali. Dia itu benar-benar cowok brengsek. Dia bukan tidak lihat pesanmu, dia memang tidak peduli saja. Siapa tahu dia lagi ngapain pas jam-jam itu. Dia memang gak pantas buat kamu. Aku sengaja membesar-besarkan masalahnya supaya dia membela pacarnya. Tapi sebenarnya dia biasanya baik banget sih sama aku. Benar juga, dia benar-benar menjijikkan. Jangan-jangan dia selingkuh di belakangku. Aku harus selidiki. Kok dia makin marah? Jangan-jangan dia beneran menganggap pacarnya brengsek. Oke, tenang, pakai psikologi terbalik lagi. Kalau aku dukung dia putus, dia pasti ragu. Putus, aku sudah terlalu baik sama dia sampai dia begini.
Kalau bukan karena kamu yang mengingatkanku, aku pasti masih dibodoh-bodohi sama dia. Ayo temani aku putusin dia sekarang juga. Kalian mau kemana? Dia mau putusin pacarnya. Benar, aku mau putus sekarang juga. Pacarnya kan sebenarnya baik, kenapa tiba-tiba minta putus? Kalau aku larang sekarang, dia pasti makin keras kepala. Pakai taktik itu saja. Akhirnya kamu putus juga. Akhirnya meskipun dia sering kasih kamu hadiah, ajak makan enak, sering ajak jalan-jalan dan sangat perhatian. Tapi terus kenapa? Nggak penting kan? Duh, aku jadi ingat semuanya. Dia sebenarnya baik banget. Aku nggak mau putus. Iya sih, tapi terus kenapa? Pokoknya harus putus. Oke deh, aku dukung kamu. Ayo jalan. Kalian mau kemana? Mau putus? Shirley, Aku udah punya pacar, bisa nggak kamu berhenti ganggu aku? aku mau tahu kenapa kamu dulu putusin aku. Aku kurang baik. Aku hafal jadwal mens kamu, makanan kesukaanmu, dan kalau kena hujan kamu sakit. Cukup. Kamu emang baik sama aku, dan aku masih ingat semuanya. Halo sayang, ada apa? Di luar hujan aku nggak bawa payung. Oh gitu, perlu aku jemput nggak? Emangnya nggak kejauhan? Enggak kok, tapi kayaknya aku masih ada kerjaan deh. Maaf ya sayang, kamu naik taksi aja. Aduh, gawat, aku udah terlambat. Mana udah jam segini lagi? Kenapa? Hari ini hari Enifku. Dia pasti bakal jemput aku buat makan malam. Kamu di mana? Aku baru pulang kerja. Aku mau nanya, Enif kita jadi dirayain atau enggak? Maksud kamu apa? Enggak, bukan. Kalau nggak jadi, tadinya aku mau nongkrong sama teman-teman kantorku. Tapi kalau jadi, aku temenin kamu aja. Kalau gitu kamu pergi aja sana. Kamu tuh kalau ngambek lucu banget sih sayang. Makasih ya, aku sayang banget sama kamu. Jangan lupa makan. Dah. Kamu kenapa? Enggak, cuma gak enak badan. Aku ambilin minum ya. Gak usah, gak apa-apa. Aku juga nggak bisa bantu apa-apa. Aku keluar sebentar ya. Kamu jangan lupa minum air yang banyak. Kalau ada apa-apa, pokoknya nanti telepon aku. Kita udah gak mungkin lagi. Shirley, Kamu di sini. kayaknya bentar lagi turun hujan deh. Aku takut kamu basah. Dia siapa? Enggak, bukan siapa-siapa. Teh tarik pesanan kalian sudah datang. Berapa harganya? Sini aku transfer. Masing-masing 15.000. Berapa? Kamu tidak pakai kupon diskonnya. Aduh, aku lupa. Aduh, payah banget sih, selalu saja lupa. Sebegitunya, aku pesan teh tarik seminggu sekali, setiap kali lebih mahal 5.000. Sebulan jadi 20.000, setahun sudah 240.000. Itu baru biaya makanan ringan, ditambah makan besar sekali sehari dengan kupon minimal 10.000, setahun sudah 3.650.000. Sedikit, itu uang sedikit. Lihat ya, mie seharga 20.000 lebih ini aku cuma bayar 4.000. Kalau bukan karena kalian ingin beli teh tarik demi dapat merchandise-nya, aku tidak akan mau pesan bareng kalian. Aku cuma akan transfer 10.000 ke kamu, sisanya tanggung sendiri. Sudah, tidak apa-apa kok. Dia sangat sensitif soal uang. Boleh pinjam maskaramu sebentar? Boleh, kamu mau pakai berapa lapis? Apa maksudnya? Satu tabung maskara ini isinya 6 mili seharga 100.000, bisa dipakai sekitar 400 lapis. Kamu pakai berapa lapis bayar ke aku? Aneh banget, ya sudah aku pakai 2 lapis saja. Tidak mungkin, bulu matamu pendek dan jarang, pasti butuh banyak olesan. Anggap saja tiap mata 4 lapis, kamu transfer saja 40.000 ke aku. Kenapa kamu mencatok rambut di asrama lagi? Tadi juga habis pakai hair dryer kan? Sudah aku bilang berapa kali? Kamu boros banget sih. Dan kalian berdua sudah aku bilang kalau menyalakan AC harus mode hemat energi. Kalau isi daya HP sebisa mungkin dari jam beban puncak listrik. Kalian tidak merasa Maya keterlaluan pelitnya. Demi uang dia tidak peduli perasaan teman, padahal dia sendiri sering cari untung. Tapi dia tidak pernah membicarakan orang lain di belakang seperti ini. Dan meski dia hemat, dia tidak pernah berutang pada orang lain. Lagi bokek ya? Ini aku punya kupon makan sekolah yang kubeli waktu promo. Anggap saja ini kupon makananmu. Terima kasih, bulan depan aku ganti ya. Ini rincian uang yang kuhitung dari penghematan 2 bulan terakhir. Ternyata banyak juga ya. Coba tebak berapa biaya listrik kita bulan ini? 300, 260, pasti 180. Cuma 86.000. Serius, keren banget. Aku juga punya trik hemat air saat mandi. Mau dengar tidak? Mau. Tapi Maya tidak pernah bersikap seperti itu padaku. Dia setiap hari menumpang barang-barangku, dari sampo, sabun mandi, air, sampai kartu makanan. Kalau pergi main dia tidak pernah bayar patungan, tapi kalau aku pakai barangnya sedikit saja, dia hitung sampai detail. Memang benar yang kamu bilang, tapi benar juga kalau kamu masih utang 200.000 padaku. Kapan aku utang padamu? Waktu itu kamu makan tapi uangnya kurang, aku bantu transfer ke pemilik toko 200.000. Besoknya waktu aku tagih kamu bilang lupa karena mabuk. Aku kasih lihat buktinya pun kamu tidak mau mengaku. Aku juga pernah talangin kamu 200.000 dan kamu pakai alasan yang sama. Bayar utang, bayar utang.
Aku hitung sampai 3 kita tunjukin hadiah bareng ya. Oke, 1, 2, 3. hadiahnya adalah aku sendiri. Wah, ini kan barang limited edition. Bagus banget. Kamu suka? Suka? Nanti gajian aku beliin. Gak usah, aku beli sendiri aja. Gak bisa, pokoknya barang yang pacarku suka, aku harus beliin. Lihat nih apa yang aku beli. Kamu beneran beli? Iya dong, aku udah pengen banget ini dari lama. Besok kan hari ulang tahun kamu. Kamu pengen hadiah apa? Gak usah deh. Gak bisa, ulang tahun wajib ada hadiah. Aku ingat kamu pernah bilang suka sama satu rok. Nanti aku beliin ya. Rok itu kalau dipakai kamu pasti cocok. Badan kamu kan bagus. Sayang, selamat ulang tahun ya. Makasih banyak ya. Hadiah ulang tahunku mana? Bukannya kemarin kamu bilang gak pengen hadiah? Kamu kok hati sama perkataan beda sih? Udahlah makan aja, nanti keburu dingin. Kamu iri sama dia? Kan aku udah janji beliin kamu. Aku beli sendiri aja deh. Maksud kamu apa? Kamu gak percaya sama aku? Aku nanti pasti beliin kok buat kamu. Bunga untuk pacarnya kak. Mumpung lagi hari Valentine. Wah, lucu banget. Gak usah, makasih. Ngapain beli bunga? Gak ada gunanya juga kan? Kamu ingat kan 2 hari lagi kita anniversary? Aku udah siapin kejutan yang sangat besar buat kamu. Serius? Iya dong, serius. Entar deh kamu lihat aja. Jadi ini kejutan yang kamu maksud? Kamu dengar ya sayang, aku tuh udah rencanain beli rumah mewah di tengah kota buat kamu. Dan aku juga kepikiran beliin mobil buat kamu. Kalau Ferrari gimana? Atau kamu mau yang Mending rok merek? yang kemarin kamu beliin dulu deh. Kamu tuh kenapa sih buru-buru banget? Cepat atau lambat pasti aku beliin. Belakangan aku lagi sibuk banget, jadi aku gak sempet beli. Iya, aku ngerti kok. Aku tahu kamu tuh emang pengertian. Karena kamu sibuk, jadi aku beli sendiri. Kalau kamu emang niat beliin, kamu ganti aja uangnya. Rumah sama mobil aja mau aku beliin buat kamu loh. Masa uang segitu kamu perhitungan? Kalau kamu rela kasih semuanya, kok aku baru minta sedikit aja kamu panik? Oh, aku ngerti. Kalau uang 300.000 aja kamu gak punya, apalagi miliaran. Aku sudah bilang, aku tidak mau melihatmu, tidak mau. Kamu tidak mengerti bahasa manusia ya. Gak habis pikir, apa gunanya pacaran kayak gitu? Berantem terus 800 kali sehari, mending putus aja. Hanya drama percintaan, isinya cuma ngurusin emosi. Kalau mau berantem ya berantem saja, kenapa harus banting ponsel? Segitunya ya orang pacaran. Aduh, berisik sekali, jangan diberesin. Aku memang mau ganti yang baru kok. Pinjam ponselmu sebentar ya buat menelpon ibuku. Nanti sore temani aku beli iPhone 17 Pro Max ya, ibuku sudah kirim uangnya. Rasanya aku dan mereka berasal dari dunia yang berbeda. Wah, ini lagu kesukaanku, aku suka banget sama dia. Aku juga suka, gak nyangka selera kamu oke juga, padahal biasanya kelihatan biasa saja. Kamu beli albumnya tidak? Tidak. Barang yang dia bintangi? Tidak. Fans macam apa kamu? Tidak modal banget. Apa hubungannya? Apa aku harus keluar uang baru bisa dibilang suka? Uang yang dia hasilkan juga tidak dibagikan padaku. Lagi pula, aku sudah meluangkan waktu mengoleksi fotonya. Itu sudah sangat menghargai dia. Sebenarnya aku juga ingin mendukung idolaku, tapi aku benar-benar sayang uangnya. Maya, ini uang 200.000 yang aku pinjam waktu itu sudah aku transfer ya. Wah, saldomu masih ada 2 jutaan lebih. Dia tidak mengerti, sebenarnya uang yang boleh kupakai cuma tinggal 1.500.000. Prinsipku kalau angka tabungannya sudah bulat, haram hukumnya untuk dipakai. Saldo Anda sekarang menjadi 10 juta. Saldo yang terus bertambah adalah sumber kebahagiaanku. Hei, dengar baik-baik, jangan tidur ya. Ada apa? Bisa tidak pinjamkan aku 200.000 lagi? Bukannya awal bulan baru saja dikasih uang saku. Kamu sudah berapa kali pinjam uang Pacarku ke aku? akhir-akhir ini sedang nge-gym. Dia minta aku belikan bubuk protein. Gila ya, kamu sudah berapa banyak membelikan dia barang? Kamu kan bukan ibunya. Pacaran itu memang butuh banyak biaya. Kamu tidak akan mengerti. Wah, kamu pengertian sekali ya sama dia. Pacaran itu memang harus saling memberi, berkorban bersama. Kalau begitu, kalian cepat putus saja. Maya, kalau kamu pelit dan tidak ada yang mau, jangan iri sama orang lain. Benar-benar. Aku tidak akan pacaran. Kalian semua jadi bodoh gara-gara cinta. Pah, Mah, ini pacarku. Om, Tante. Pertama ketemu orang tua pacar malah begini. Abis itu semuanya kacau karena... Pah, ambilin strawberry dong. Aku sampai kepikiran menghilang dan pindah kota. Nih, makan yang banyak. Udah Tante cukup. Aduh, makasih banyak Om. Om memang paling pengertian. Gak usah Om. Aku bisa kok ambil sendiri. Apaan sih? Aku tuh ngambil buat aku makan sendiri. Ini tuh menu yang paling aku suka. Wah, Om memang jago makan ya. Maksudku, Om makannya banyak karena masakan Tante enak. Ayo Om bersulang dulu. Bro, pokoknya tolong jagain anakku ya. Tenang aja Kak, aku bakal jaga dia dengan baik. Aku sayang banget Kak sama Sherly. Suruh cepat pergi. Semalam aku manggil camar Kakak. Aduh, gawat. Sherly, bangun.
Aku udah bikin masalah, kamu kok malah tidur sih? Apa aku harus cium dulu baru bangun? Hei, yang di sebelah sana hati-hati. Awas, ada bola. Aroma tubuhnya enak sekali. Apa dia sudah punya orang yang dia sukai? Senyumnya benar-benar tampan. Aku duluan ya. Ternyata orang yang dia sukai adalah dia. Kenapa belum menyatakan cinta juga? Mau nunggu sampai tahun baru? Tapi sepertinya dia sudah punya orang yang disukai. Lama belum jadian, kamu masih punya kesempatan. Maju terus, sis. Risa, kamu sudah datang. Cepat bantu. Sebentar lagi senior Jacob mau menyatakan cinta pada orang yang dia sukai. Dia mau menyatakan cinta? Jadi aku benar-benar terlambat ya? Risa, kenapa kamu datang secepat ini? Wah, anak muda akhirnya mulai jatuh cinta ya? Enggak, Kak, jangan bicara sembarangan. Ketahuan juga kan kalau kamu suka dia, masih saja tidak mau mengaku. Mau menyatakan cinta pada Risa kok gugup banget. Kak, jangan dipotong, aku sedang... Sebenarnya semuanya sudah direncanakan, tapi sekarang sepertinya... Sekarang waktunya sudah pas kok. Halo, saya Risa yang dikenalkan Bibi untuk kencan buta. Anda kura-kura ya? Hah, siapa yang kamu panggil kura-kura? Lagi pula kamu sakit ya, sudah hamil kok masih datang kencan. Hei, kali ini aku akan kencan dengan patuh. Halo, Ada apa? aku merasa kita cukup serasi, bagaimana kalau kita coba menjalani hubungan? Tapi lihat aku. Sejujurnya kesehatan fisikku tidak terlalu baik, orang sepertimu justru sangat pas. Jangan khawatir, aku akan merawat kalian berdua dengan baik. Bukan begitu. Masih marah ya? Kamu siapa? Maaf kak, istriku sedang bertengkar denganku dan kabur dari rumah karena emosi. Hah? Iya, ini salah paham. Kalian berdua bercanda ya? Firasatmu kuat juga ya? Berani-beraninya keluar kencan buta dengan perut besar begini. Kenapa ibu tunggal tidak pantas percaya pada cinta lagi? Bukan begitu, maksudku dunia ini rumit, bahaya kalau kamu bertemu orang jahat. Lagi pula kalau bisa berdamai dengan suami, lebih baik berdamai, itu bagus buat anak. Kamu ternyata cukup emosional ya? Penampilan oke, kerja apa? Saya sedang merintis bisnis sendiri. Punya mobil? Tidak punya. Zaman sekarang tidak punya mobil. Mobil paling jelek yang pernah aku naiki saja Lamborghini. Pekerjaan tetap juga tidak ada. Dengan kondisi seperti ini, kenapa masih berani kencan buta? Sayang, Oh, ayo duduk, hati-hati ya. kamu pasti adiknya ya? Maaf ya, bisnis suamiku sangat sibuk. Jadi biasanya aku minta sopir yang jemput. Kalau kamu merasa keberatan, nanti aku belikan dia mobil satu lagi biar dia setir sendiri. Jangan marah ya, kedepannya kita keluarga berempat harus rukun. Apa? Keluarga berempat? Gila ya? Kamu hebat juga ya, dengan kondisi begini masih berani kencan buta. Mari bekerja sama. Oke. Bos, ini direktur dari pihak mitra. Perutmu? Senang bekerja sama denganmu.